Nah, tapi kan sekarang kan lagi pandemi nih, Sen. Kayak banyak banget keterbatasan yang kita temui. Dari lo sendiri nih selaku panitia, ada nggak sih kayak apa ya, tips biar bisa dapetin audiens yang banyak gitu? Jadi di acara gue kemarin itu sponsorship itu dibagi jadi dua lagi gitu. Ada yang benar-benar nyari sponsor sama dia yang nyari donatur. Gitu. Jadi kalau sponsor ya kita bikin proposal terus kita kirim ke perusahaan-perusahaan yang sekiranya tuh emang memungkinkan menjadi sponsor kita. Terus kalau dari lo sendiri ada nggak sih tips kayak biar tetap bisa dapetin sponsor gitu? Oke, di masa pandemi ya. Iya. Kasih tips. Jujur nyari sponsor aja susah banget. Halo teman-teman, welcome to Stroke Stage. Kenalin, nama gue Fabian Fauzan dan hari ini gue udah ditemenin sama temen gue, ada Stephanie Natania. Hai Sen. Hai. Boleh lo kenalin diri dulu dong. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Stephanie Natania dan aku di sini sebagai ketua divisi dari sponsorship dan media partner Fund Progresif 2021. Oke, thank you Sen. Oke guys, as you can see on the title, hari ini gue mau short interview ke Sena. Kebetulan kemarin Sena baru aja ngesain prokernya ya, selaku BMF Undip di acara Pekan Progresif 2021. Pekan Progresif atau Pansif ya disingkatnya? Iya. Oke, jadi kita mainnya Pansif aja guys. Nah, gue juga sekalian mau ngucapin congratulations ke Sena dan tentunya timnya yang udah berhasil bikin event yang menurut gue kece banget. Nah, mungkin kan di sini masih banyak yang belum tahu nih Sen, kayak Pansif itu apa sih, Pekan Progresif itu apa? Mungkin boleh dijelasin nggak tema event yang kemarin lo buat itu kayak gimana? Oke, thank you, gue jawab ya. Jadi buat Pansif sendiri ini kemarin kita punya ada tema besar yaitu meninjau atensi negara akan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Kenapa kita bawa tema besar itu? Karena emang kita tuh di BMF sendiri juga ada bidang pemberdayaan perempuan. Jadi emang kita tuh concern banget sama isu ini dan kebetulan isu ini tuh lagi marak banget di Indonesia ya, karena kekerasan seksual terhadap perempuan itu juga lagi naik banget gitu. Jadi kita harap dengan adanya Pansif ini bisa bantu perempuan-perempuan di Indonesia dan ya udah kita sekalian bawa anak juga gitu. Tema yang menurut gue pas banget sih sama situasi yang krusial banget kan, apa tentang perempuan, tentang salah satu yang kemarin viral juga. Oke, berarti kan tentang perempuan, terus agendanya tuh apa aja sih dari Pekan Progresif ini? Oke, jadi Pekan Progresif ini tuh sebenarnya rangkaian acara gitu. Kita ada 3 hari. Yang sebenarnya highlight acaranya itu ada di konferensi hukum dan seminar nasional. Jadi di hari pertama itu ada kayak opening ceremony, terus ada kuliah umum hukum progresif. Itu kayak Undip itu kan ngebawa hukumnya hukum progresif. Nah jadi kita coba ngajarin di situ. Terus ada seminarization juga, undang pembicara dari luar. Terus hari kedua itu konferensinya, jadi ada focus group discussion sama ada rapat paripurna buat ngebahas hasil diskusi yang udah ada di subtema-subtemanya gitu. Sama hari terakhir itu ada seminar nasional, dimana itu terbuka buat umum dan undang pembicara-pembicara yang keren gitu. Berarti total lo kemarin berapa bulan di sana tuh? Kurang lebih tuh hampir setengah tahun, 6 bulan. Wow, gila. Tapi acaranya cuma berapa hari? 3 hari. 3 hari, wow. Emang ini keren banget sih untuk menyelenggarakan suatu event itu, effortnya bisa sampai berbulan-bulan. Shout out to BMF Undip ya. Keren banget. Nah, oh iya, ini online atau offline? Ini acaranya online. Oh, online ya? Full online dari awal sampai akhir? Full online. Nah, dari tema yang tadi udah lo angkat yang menurut gue juga pas sama situasi yang saat ini, ada nggak sih menurut dari lo tips yang cocok atau tips kira-kira gimana cara menentukan tema yang bagus gitu buat teman-teman di luar sana yang pengen ngadain event? Jadi yang pasti utamanya banget itu harus relevan sama acaranya gimana ya. Kalau kemarin itu kita tuh acaranya konferensi hukum, jadi emang
kita ngambil tema perempuan dan anak ini pas banget karena satu lagi marak di Indonesia, sama kedua bisa dijadiin bahasan di konferensi hukum kita gitu. Jadi hasil dari konferensi hukum ini harapannya nanti akan diaudiensikan ke stakeholder terkait, jadi kita bisa bawa perubahan yang signifikan gitu buat Indonesia. Oke, ya, jadi intinya cari sesuatu tema yang kira-kira emang lagi dibicarain, lagi rame ya. Oke, nah kalau boleh tahu di Pansip kemarin itu ada berapa divisi sih, Sen? Oke, jadi di Pansip itu kita bagi jadi 2 bidang, ada bidang internal sama eksternal. Kalau di bidang internal itu ada 4 divisi, ada divisi acara, konferensi advokasi, pembicara, sama delegasi. Kalau misalnya acara ya biasa sih kayak konsepin acara, bikin tour, bikin rundown. Kalau divisi delegasi itu buat konferensi hukum ini kita perlu delegasi-delegasi dari universitas-universitas. Jadi mereka tugasnya itu buat nyari delegasi, ngehubungin universitasnya, terus jadi LO buat delegasinya sama acara. Terus kalau konferensi advokasi itu yang benar-benar ngurusin teknis dari FGD-nya. Mereka bikin policy brief juga, terus kalau misalnya ada paper conference mereka yang menilai gitu. Terus yang terakhir divisi pembicara itu mereka tugasnya buat nyari pembicara sama moderator sih. Kalau misalnya di bidang eksternal tuh lebih banyak, ada 5. Yang pertama tuh ada dana usaha dan konsumsi, itu mereka ya biasa pay promote terus nyari konsul. Yang suka rame tuh di Instagram ya. Itu dana usaha dan konsumsi. Terus ada akomodasi dan transportasi, jadi kalau misalnya ada MC atau ada moderator, pembicara yang perlu dijemput, itu dari mereka. Ya, terus mereka nyari venue juga. Kalau logistik dan dekorasi itu mereka ngehias venue, terus kayak ngeprint MMT banner, sertifikat plakat gitu. Terus ada lagi marketing, dokumentasi, dan publikasi. Itu yang ngedesain, terus yang ngurus kayak official account-nya, nah itu mereka. Sama yang terakhir ada sponsorship dan media partner. Jadi kita nyari sponsor, sumber pendanaan utama, sama media partner itu kita cari media partner yang bisa kerjasama buat memasifkan acara Pekan Progresif ini. Gitu. Ya, dan gue juga ngeliatnya divisi-divisinya juga pas banget, lengkap banget, dan masing-masing udah punya tugas masing-masing. Tapi kan Sen, kayak kalau dalam ngejalanin acara gitu, walaupun udah ada divisinya masing-masing, tapi kadang-kadang tuh ada aja kayak permasalahan-permasalahan gitulah yang timbul pada saat kita buat acara. Menurut lo ada nggak sih kayak tips gimana caranya biar antar divisi itu bisa saling backup gitu, saling bantu, saling keterkaitan gitu, tanpa adanya perpecahan dalam proses menyelenggarakan event? Oke. Jadi berdasarkan pengalaman kemarin, buat beberapa divisi tuh emang nggak ada yang bisa berdiri sendiri ya. Pasti butuh satu sama lain, kayak acara sama konferensi advokasi tuh harus terus berkoordinasi, terus delegasi sama konferensi advokasi juga perlu berkoordinasi gitu. Jadi mungkin saran dari gue sih sering-sering adain rapat koordinasi antar bidang, karena rapat bidang sendiri tuh nggak cukup buat konsepin satu acara itu sendiri. Perlu ada rakor-rakor antara divisi gitu juga sih. Walaupun kadang-kadang anak-anak kalau disuruh rapat agak males ya. Iya. Atau karena biasanya rapat itu sampai larut malam kan? Iya, larut malam banget. Pengalaman lu kayak gimana tuh rapat-rapat sampai larut malam? Kalau misalnya rapat divisi itu sebenarnya lebih taktis karena topik bahasannya nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kayak lagi rakor antar bidang sama rapat di BPH doang, itu benar-benar bisa dari sore sampai subuh sih. Ya begitu tuh guys, pokoknya tips dari Sena biar semua divisi itu saling bersahabat gitu. Karena kan pengen mencapai tujuan yang sama. Oke, kemarin Pekan Progresif gue juga lihat audiensnya banyak banget ya Sen. Dan menurut lo ada nggak sih kayak dan menurut lo peran audiens dalam lo menyelenggarakan event itu apa sih? Sebenarnya audiens itu tuh penting banget ya, karena kita ngadain acara ini itu buat mereka juga kan, untuk mengedukasi mereka, memberikan mereka insight gitu. Jadi kita juga nggak bisa semata-mata nyari audiens sembarangan juga. Kita harus ngeliat kayak
meskipun seminar nasional ini juga terbuka untuk umum ya, seminar nasional pengantin progresif, tapi kita juga tahu lah kayak nggak mungkin dong anak SD kita suruh ikut seminar kita. Nah, kita juga harus cari kayak audiens yang sesuai sama topik kita. Nah, peran mereka di sini adalah untuk nyerap ilmu-ilmu baru yang harapannya mereka bisa jadi sarana kita buat nyebarluasin informasi itu lagi gitu. Dan menurut gue panitia Pansif ini udah berhasil banget sih guys mencapai audiensnya sesuai dengan apa yang mau mereka berikan. Nah, tapi kan sekarang kan lagi pandemi nih, Sen. Kayak banyak banget keterbatasan yang kita temui. Dari lo sendiri nih selaku panitia ada nggak sih kayak apa ya tips biar bisa dapetin audiens yang banyak gitu? Jadi di Pansif itu kan ada divisi sponsorship dan media partner ya. Jadi kita saran pribadi itu benar-benar optimalin di media partner. Cari media partner yang nggak cuman kayak Instagram doang, tapi cari media partner yang nasional juga, yang kayak mereka tuh ada bikin koran atau bikin website, artikel, terus di TV juga, radio, itu benar-benar ngaruh banget karena emang mereka tuh nyarinya secara masif gitu kan. Kalau misalnya di Instagram kan emang cuma nge-reach beberapa orang aja. Itu pertama. Yang kedua, kan ada panitia-panitia, nah itu bisa dijadiin sarana buat promosi juga, kayak nge-share poster, pamflet, dan lain-lain itu di Instagram mereka, atau ke grup-grup keluarga, grup-grup sekolah dulu. Nah itu emang sih terkesannya kayak, aduh nge-spam banget, tapi itu membantu banget. Intinya masifkan bareng-bareng panitia semua bekerja sama ya. Nah, by the way lu berarti bagian divisi gue sponsorship dan media partner. Sponsorship dan media partner, pas banget karena gue juga penasaran nih. Tadi lu juga sempat mention sih, sebenarnya tugas-tugas detail dari media partner dan sponsorship itu tugasnya apa aja sih? Jadi kalau di acara gue kemarin itu sponsorship itu dibagi jadi dua lagi gitu. Ada yang benar-benar nyari sponsor sama dia nyari donatur. Gitu. Jadi kalau sponsor ya kita bikin proposal, terus kita kirim ke perusahaan-perusahaan yang sekiranya tuh emang memungkinkan untuk jadi sponsor kita. Terus kalau misalnya donatur ya kita coba reach alumni, kita coba reach juga anak-anak angkatan, orang tuanya, itu semua kita coba reach buat siapa tahu mereka mau jadi donatur di acara kita. Kalau media partner ya kita kontak-kontak media partner yang tadi udah aku sempat sebutin juga, itu buat media partner di kita gitu. Kira-kira apa ya, dari lu sendiri ada nggak sih tips kayak biar tetap bisa dapetin sponsor gitu? Oke, di masa pandemi ya? Iya, kasih. Jujur nyari sponsor aja susah banget ya, apalagi di masa pandemi. Di awal-awal tuh emang kita masih struggle juga, kayak kita coba cari, kita udah coba bikin proposalnya, terus kita juga cari perusahaan-perusahaan. Kita lihat dari event-event sebelumnya ada sponsornya siapa aja, kita coba ajuin dari situ juga. Nah, terus nextnya itu kita coba tanya ke semua panitianya. Kayak panitianya ada punya kenalan dari mana nggak, perusahaan apa gitu. Nah, kalau misalnya mau punya, kita minta nitip taruhin proposal. Nah, emang beberapa mostly dapetnya dari situ sih. Jadi kayak ya udah ada bantuan koneksi pribadi lah istilahnya. Koneksi tetap penting walaupun effort juga pasti jalan ya. Iya, jadi emang ya beberapa kita dapetnya dari koneksi pribadi gitu, tapi sisanya ya kita coba lihat-lihat dari event-event lain atau dari Pansif yang tahun-tahun lalu itu pakai sponsor siapa aja. Nah itu kita coba reach lagi, kita jelasin lagi. Dan mungkin yang bisa banget dicoba itu dari Pansif ini kan yang tema tentang perempuan dan anak. Ada satu sponsor kita tuh yang emang yayasan gitu, dia concern di topik ini. Jadi mereka tuh benar-benar kayak bersemangat banget buat kasih sponsor di acara ini gitu. Jadi mungkin bisa coba cari sponsor yang company-nya tuh relevan sama topik kita gitu. Itu sih guys yang paling penting. Oke, mungkin last but not least, kayak dari tadi udah yang kita sebutin banyak juga yang lu udah kasih ke kita banyak banget insight. Ada nggak sih kayak akhirnya menjadi suatu simpulan hal-hal krusial yang memang harus kita persiapkan dalam membuat event, kalau misalnya teman-teman di luar sana juga mau bikin event? Jadi kalau misalnya dari pengalaman gue kemarin ya, bikin event tuh bener-bener nggak gampang. Meskipun eventnya ini udah event annual yang konsepnya tuh udah ada, yang udah tinggal istilahnya
tinggal ngelanjutin aja lah, itu tetap nggak gampang. Jadi kayak mungkin yang pertama tuh temanya ya, tema tuh penting banget, kayak kalian tuh mau bawa apa sih di acara ini. Terus selanjutnya tuh rundown acaranya, harus ada inovasi tiap tahunnya. Meskipun emang beberapa hal tuh ya udah template aja dilakuin per tahun, tapi harus ada inovasi biar kayak oh ini menarik nih acaranya, ada perubahannya. Sama yang terakhir divisi-divisinya sih harus yang benar-benar apa ya, kalau misalnya nggak perlu ada divisi itu nggak usah gitu, jadi benar-benar yang diperlukan aja, jadi kerjanya juga lebih taktis sama lebih efisien gitu sih. Oke guys, that's really good conversation. Oh ya, gue juga mau ngasih tau guys ke kalian semua, buat kalian nih sekolah-sekolah ataupun kampus yang pengen nyari sponsorship ataupun media partner, boleh banget nih untuk hubungi ST22. Caranya gimana? Caranya kalian bisa dicari di Instagramnya @st22youth@. Kalian bisa klik bio, di link yang ada di bio mereka, dan juga klik get fundraising support. Dan di situ kalian bakalan dapat arahan untuk mendapatkan dana dalam membuat suatu event ataupun acara. Oke, thank you Sen. Keren banget. Semoga teman-teman semua bisa menambah wawasan, dan buat teman-teman yang pengen ngadain event anak sekolah ataupun kampus bisa bisa terinspirasi dan bisa ngikutin cara-cara yang udah dibilang Sena. Oke, thank you Sen. Dadah semuanya.